Wujudkan dalam bentuk yang sangat keren, namanya sesajen. Pernah dengar? Begitu dengar sesajen langsung merinding. Wih, itu musyrik. Ngerti juga enggak? Sajen itu artinya sastra jenda, kitab suci yang hidup. Sajen itu. Makanya coba perhatikan, di sajen ada apa saja? Ada parupuyan, anglo. Ada sisir. Ada cermin. Ada rujaken. Ada sepahen. Itu semua simbol. Kalian itu bikin daun sirih satu aja nggak bisa. Di daun sirih itu ada yang bisa dibaca loh. Itu melampaui ayat yang tertulis kalau kita ngerti. Cuman kita sudah a priori pada pribadi kita sendiri, pada budaya bangsa kita sendiri. Taunya, wah itu sesajen, berarti ngasih persembahan kepada jin. Kata siapa? Leluhur kita tidak mengajarkan begitu. Leluhur kita hanya ingin kamu mengerti semua yang disusun di sini ada bacaannya. Saya akan jelaskan sedikit. Ada parupuyan. Parupuyan itu anglo. Anglo itu apa? Anglo itu tempat pembakaran yang terbuat dari tanah liat, bukan? Untuk bisa terjadinya begitu, diapakan dulu? Tanah itu dikasih air. Betul? Pasti ada unsur udaranya kan? Ada unsur mataharinya bukan? Bahkan dibakar. Tanah, air, api, udara menyatu dalam anglo. Masukkan ke dalam. Set, dibungkus sama daun sirih. Digayam. Dikunyah. Nggak ditelan, dikunyah. Awas, segala sesuatu jangan gampang ditelan. Kunyah dulu. Begitu dikunyah-kunyah, keluar warna merah seperti darah. Makanya darah dikaitkan dengan keluarga. Keluarga darah, ikatan. Itu artinya gambir, pinang, bako diikat oleh satu ikatan. Bungkusnya daun sirih. Bahwa kita semua adalah sedarah. Saya buka sedikit rahasianya. Sugan ngalarti. Sosok agama, sosok hadis, sosok Quran, ngerti juga enggak. Lalu menyepelekan leluhur kita. Ajaran agama manapun tidak ada yang berlawanan. Bahkan dengan ajaran leluhur kita sama. Yang berlawanan itu adalah otak kita yang kurang pengetahuan. Maaf ya. Makanya lihat orang yang sempit pengetahuannya. Gampang menyalahkan. Gampang protes. Begitu nggak kalian? Dajjal. Garam. Ada garam nggak? Ada. Dari mana garam berasal? Garam itu saripatinya laut. Laut yang sangat luas itu ada saripatinya. Saripatinya jadi garam. Makanya belajar itu jangan terlalu luas. Yang paling penting bisa menangkap saripatinya. Makanya saya kemarin ngasih ceramah 20%, 80%. Mungkin pernah dengar ya? Ada orang yang aktivitasnya 20% aja, tapi kesadarannya meningkat 80%. Ada orang yang aktivitasnya 100%, kesadarannya 0%. Cerita Sunda Witan menggunakan sesajen. Ketika dia mampu menyatakan sesajen ini apa, sebagai sebuah karya sastra yang maha agung, hasil daya cipta yang maha kuasa yang disusun di situ, bukan buatan manusia. Tapi orang melecehkan sekali daya cipta yang maha kuasa itu. Ketika melihat sesajen, lalu orang bilang, wah ini nggak benar, ini pemuja berhala, ini ngawur. Yang bikin bunga ini sopo? Kalau saya makan bunga, saya nggak mati. Saya makan satu butir beras, itu kitab kami. Kitab Ajar Pikuku Sunda itu dalam sesajen itu. Saya makan beras, badan saya sebesar ini. Kamu makan Alkitab, kamu silakan. Dijamin masuk ICU tuh. Kalau semua orang disuruh ngadu-adu makan kitab, saya yakin tuh Boromir laku keras tuh. Nah, yang unik hasil daya cipta yang maha kuasa ya, dari mulai bunga, air, beras, wewangian, api. Manusia itu hanya menata. Ketika itu dilakukan,
Ini dahsyat. Ini bikinan yang maha kuasa loh. Saya belajar dari situ. Berarti apa? Harus punya kemampuan yang luar biasa juga untuk membaca sesajen. Ambil contoh, masyarakat Sunda Wiwitan itu, pengertian Sunda Wiwitan yang tadi, atau penganut ajar Pikuku Sunda itu tempat ibadatnya di mana? Di dalam jagat kehidupan. Dari mulai gunung, hutan, sungai, dan pakumbuhan, tempat manusia berkehidupan. Itu tempat peribadatan. Semua harus dijaga. Bagaimana mungkin tempat peribadatan dibangun dengan cara merusak hasil daya cipta yang maha kuasa? Beribadahnya di mana belum apa-apa, konsepnya sudah menghancurkan kok. Dan setelah itu kita dianggap sebagai animis dan harus malu. Oh enggak, saya nggak malu dibilang animisme. Dinamisme enggak, saya nggak malu dibilang dinamis. Penganut ajaran leluhur bangsa ini, ya itu yang membanggakan saya. Kita harus merdeka dan berdaulat di negara sendiri dalam bentuk apapun. Selama ini apa kita merasa merdeka dan berdaulat? Tidak, kita dijajah, diteror oleh pemahaman yang tidak pernah kita pahami di dalam kehidupan di negara ini.